Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, fala haula wala quwwata illa billah. Nuwasil qira'atana al-tafsir al-muyassar min surat al-Baqarah ayat 231. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna dhiraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idhukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Insyaallah ya, masih ahkamul munakahat ya. Fikih munakahat itu di kurikulum madrasah aliyah. Kurikulum madrasah aliyah itu di apa? Yang dari kurikulum Wizarah Syu'un Islamiyah, Wizarah Syu'un Diniyah itu kelas 2. Kelas 2 aliyah, kelas 2 SMA, fikih munakahat itu. Ya, fikih tentang pernikahan, talak, rumah tangga dan sebagainya itu kelas 2 SMA, kelas 2 madrasah aliyah. Ya. Tapi nggak boleh dipraktekkan. Praktekannya nanti kalau sudah 25 tahun di Indonesia. Kalau masih SMA nggak boleh nikah. Tapi sudah belajar nikah. Qala fi tafsir al-muyassar wa hadits salasin ba'da mi'atain wa idza talaqtumun nisaa wa idza warfun lima yustaqbalu minaz zaman ya min alfazil umum, kapan saja, begitu kan, minaz zaman kapan saja. Belum taunya idza terjemahnya apa? Itu terjemahan nahwu. Terjemahan usul fikih kapan saja, kapanpun, kapan saja ya. Lihat dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman min alfazil umum ya, kapan saja. Jadi mata ma waqa'a hadza hasala hadza. Kapan terjadi ini, kapan saya terjadi ini, maka terjadi demikian. Terjemahan usul fikih. Ini menerjemahkan teks syariat ya, bukan hanya dengan nahwu dan sharf, tapi dengan apa? Dengan usul fikih juga. Ya, belajar usul fikih muhim, jiddan, penting. Penting. Belajar usul fikih dan nahwu penting. Ya, 3 usul fikih, nahwu dan sharaf ya, itu adalah nyawa. Ya, nyawa dalam membaca teks syariat. Wa idza, dan kapan saja talaqtum, kalian menceraikan nisaa, istri kalian, faqarabna, lalu sudah mendekati, mereka sudah mendekati intihaa, berakhirnya iddatihinna, masa iddah mereka. Iddatihinna di sini karena iddah kemarin bermacam-macam kan,
Ada wanita yang masih memiliki haid, iddahnya dengan quru. Ada wanita yang hamil, iddahnya dengan melahirkan. Semua isi perutnya, semua isi kehamilannya, semua isi perutnya, semua isi kehamilannya. Ya. Ada yang belum haid atau sudah tidak haid. Ya, belum haid. Ya, belum haid sudah janda. Ya. Yang belum haid. Ya. Ya banyak ya, belum haid sudah janda. Ya. Yang belum haid, ya, maka istibra. Ya, salah satu asyhur ya, 3 bulan. Ya, iddahnya. Wallahi lam yahidna minal wallahi lam la ya'isna fa'iddatuhunna 3 asyhur. Wallahi lam yahidna, yang sudah Aisyah, yang sudah tidak haid, iddahnya 3 bulan. Dan juga wanita yang lam yahidna, wallahi lam yahidna, dan wanita yang belum haid. Ya. Jika kalian menceraikan istri kalian dan mereka sudah mendekati intihaa, berakhirnya iddatihinna, masa iddah, faraji'uhunna, maka rujuklah mereka. Al-amruhunna lil wujub wala lil istihbab wala lil istirsyad. Lil istihbab. Ya, bukan wajib. Wajib rujuk wajib kan? Wajib enggak? Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Faraji'uhunna. Kalau terjemahannya menurut nahwu bagaimana? Faraji'uhunna. Fi'il apa ini? Faraji'u. Fi'il apa? Fi'il amr. Terjemahannya apa? Maka rujuklah. Hunna, mereka. Menurut nahwu. Pelajaran usul fikih. Maka hendaklah kalian merujuk mereka. Istihbaban. Wa niyyatukum, dengan niat kalian al-qiyamah, maf'ul bih, niyyatukum al-qiyam, masdar ya'mal amal fi'il niat. Al-qiyamah wal kum mudhaf ilaih, fa'il. Ya, hal fa'il. Wa niyyatukum al-qiyamah, ya, menjalankan bihuquqihinna, menunaikan hak mereka, alal wajhil mustahsani syar'an wa urfan. Nah, ini tadi penjelasan perintahnya tadi bukan wajib. Alal wajhi, perintah itu hanyalah al mustahsan, al wajhil mustahsan. Ya, sekedar mustahsan syar'an, dianggap baik oleh syariat, dipandang baik oleh syariat, wa urfan, dan oleh urf. Urf apa? Kearifan. Ya, kearifan lokal, kearifan lokal. Ya, jadi hal itu disunahkan, dipandang baik oleh syariat dan oleh urf, oleh kearifan lokal. Kalau sudah mendekati masa iddah, dirujuk. Ya, sudah mendekati masa iddah, dirujuk. Watrukuhunna, dan biarkanlah mereka, atau litanwi, atau pilihan, menunjukkan tadi perintah bukan wajib karena ada opsi. Ya, al-amr itu kalau ada opsi di dalamnya maka lil istihbab. Ya. Nah, ada pilihan. Atau utrukuhunna, biarkan mereka. Apa makna utrukuhunna ini? Kebalikannya rujuk. Ya, biarkan mereka, tidak usah dirujuk, hatta tanqadhiya, sampai berakhir iddatuhunna, masa iddah mereka. Ya, iddah dikasrahkan ain. Ya, jangan difathahkan ain. Ya, iddah dikasril ain karena iddah itu mengundang tangis. Dikasril ain. Karena masa iddah itu mengundang tangis. Ya. La birrafil ain, enggak ada orang di masa iddah matanya pecicilan, pelototan sana kemari, enggak ada masa iddah. Ya, itu uddah. Uddah mana apa uddah? Bekal.
Ya, kalau udah itu bekal, domah. Ya, orang punya bekal matanya gaya, dia melotot matanya gaya. Ya kan? Matanya diangkat, raful ain, udah. Dirofakkan ainnya. Didomahkan ainnya. Kalau masa iddah itu dengan kasroh ainnya ya. Masa iddah dengan kasroh, dikasril ain, ainnya di matanya dipecahkan. Masa iddah itu masa menangis. Ya. Masa ada Ustaz pembahasan kayak gitu? Iya, tuh belajar falsafah lughah kitabnya, ilmu linguistik ya, bahasa Arab ada itu ya. Wahdharu dan ihdharu, jangan kalian antakuna dan hindarilah antakuna murajaatuhunna, merujuk mereka itu ya, mempertahankan mereka sebagai istri itu antakun terjadi biqasdi dengan niat al-idrari, menyakiti bihinna mereka, li ajri al-itidai ya, untuk al-itidak ya, menzalimi ala huquqihinna, hak mereka. Jadi sekali lagi kalau rujuk dengan istri setelah talak 1 dan talak 2 itu niatnya apa? Al-qiyam bi huquqihinna. Ya, menunaikan hak mereka, bukan menyakiti mereka, bukan niatnya menzalimi mereka, menyakiti mereka. Ya. Kemarin sudah tahu ya caranya rujuk ya. Bagaimana caranya rujuk? Dijimai atau dengan ikrar, dengan ikrar. Yahtajila ila syuhud, butuh kepada saksi apa tidak? Butuh kepada saksi apa tidak? Sudah. Enak sekali. Tidak. Butuh kepada saksi apa tidak? Kok kayaknya kalau laki-laki bersepakat tidak? Butuh saksi tidak? Rujuk butuh saksi tidak? Rujuk butuh saksi tidak? Butuh saksi ya? Bukan saksi jima, saksi rujuk, saksi ikrar rujuk. Saksi ikrar rujuk. Al-jumhur al-istihbab. Mayoritas ulama mensunahkan dalam alfadzur rujuk, dalam ikrar rujuk itu apa? Saksi. Jadi ulama al-jumhur, mayoritas ulama mensunahkan, menyukai mensunahkan apa? Mustahab ya. Ada saksi. Murajaah itu ada saksi. Nah, maksudnya apa murajaah di sini? Ikrar. Berarti mereka mensunahkan ada ikrar. Karena ada saksi. Ya, karena ada saksi. Ya. Kalau tidak ya sah-sah saja. Misalkan sudah dijimai sudah rujuk sudah. Ya, tapi ingat masih dalam masa iddah. Ya, masih dalam masa iddah. Kalau sudah di luar masa iddah nggak boleh main jima saja, harus akad dulu. Ya, harus akad dulu. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal itu, melakukan apa tadi? Rujuk dengan niat idrar, dengan niat menyakiti. Faqad dzalama nafsahu, hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Bistihqaqihi, karena ia berhak al-uqubata, mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang namanya mempermainkan wanita ini. Ya, dapat hukuman kalau sudah mempermainkan wanita. Ya, Akmal ya. Dengar ya Akmal ya. Disimak. Ini Akmal ngantuk nah, disimak. Wala tattakhidhu, dan jangan kalian menjadikan ayatillahi, ayat-ayat Allah wa ahkamahu, dan hukum-hukumnya, la'iban walahwan, sebagai apa? La'iban, main-main, walahwan, dan kesia-siaan.
Ya, huzwa artinya wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Ya, olo-oloan, bahan olo-oloan kalau huzwan. Ya, huzwan bahan olo-oloan, laiban walahwan. Ya, sebagai main-main, bahan bercandaan. Ya. Kufur itu. Nah. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian nikmatallahi. Nikmat-nikmat Allah, mufrad mudhaf yufidul umum, semua nikmat Allah. Ingatlah nikmat-nikmat Allah semuanya. Alaikum kepada kalian, ya, bil Islam berupa keislaman, wa tafsilil ahkami, dan perincian hukum-hukum syariat Islam. Wadhkur nikmatallah alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati. Insyaallah. Ya, Islam itu nikmat. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian ma apa yang anzalallahu telah Allah turunkan alaikum kepada kalian minal Qur'ani was sunnati, berupa Al-Qur'an dan sunnah. Min di sini bayaniyah. Kalau nahwu terjemahnya apa min? Kalau nahwu terjemahnya apa min? Dari, ya kan? Dari. Nah, ini min bayaniyah di sini. Menjelaskan ma, wadhkuru ma. Ma kan mubham, membutuhkan bayan. Ya, min al-Qur'ani was sunnah, berupa Al-Qur'an dan sunnah. Washkuru lahu. Al-hikmah maknanya apa al-hikmah? Sunnah. Tuh. Minal kitabi ay minal berupa Al-Qur'an wal hikmati, dan hikmah sunnah. Ya, hikmah di sini sunnah maknanya. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kalian kepadanya subhanahu ala hadhihi ni'amil jalilati, atas nikmat-nikmat yang mulia ini. Yudzakirukumullahu bihadza, yudzakirukum, mengingatkan kalian siapa Allah bihadza, dengan hal ini. Ya'idzukum bihi, ya'idzukum maknanya yudzakirukum, mengingatkan kalian, menasihati kalian. Allah menasihati kalian dengan ini. Wa yukhawwifukum, dan Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti kalian, mengancam kalian minal mukhalafati, sebab min sababiyah, sebab al mukhalafati, ya, pelanggaran kalian. Mukhalafah, pelanggaran. Fakhafullaha, maka takutlah kalian kepada Allah. Waraqibuhu, mana raqibuhu? Dan selalulah kalian merasa diawasi olehnya. Muraqabah, muraqabah. Ya, derajat di atas khauf, namanya muraqabah. Muraqabah, merasa senantiasa diawasi. Wa'lamu, dan ketahuilah anallaha, bahwa Allah alimun, maha mengetahui bikulli syai', terhadap segala sesuatu. La yakhfa alaihi syai'un, tidak ada syai'un, sesuatu pun, yakhfa alaihi, tidak ada sesuatu apapun yang tidak dia ketahui. Wa sayujazi, ya, ini wa'lamu anallaha bikulli syai'in alim, ini masih ingat enggak kaidahnya, tafsirnya? Kaidah tafsirnya. Wa'lamu anallaha bikulli syai'in alim. Ketahuilah, ini sebagai apa? Ancaman, ini sebagai ancaman. Ya, wa'lamu anallaha bikulli syai'in alim, ini sebagai ancaman. Oleh karena di sini tafsirnya mengatakan wa sayujazi, lalu Allah akan membalas kullan, masing-masing, bima yastahiqqu, ya, masing-masing sesuai dengan yang haknya, sesuai dengan haknya. Ya. Baik, satu ayat saja. Ya, ayatnya berat. Ya, ayatnya berat. Ayatnya berat. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin itu menyebutkan kaidah, apa namanya, tidak mesti kalau ayat yang berisikan, yang terkandung di dalamnya penjelasan hukum-hukum yang berat, itu hukum-hukum yang berat dipahami, itu berarti apa? Itu ayat afdal, ayat yang apa, yang lebih utama dari yang lainnya. Ya, bisa jadi ayat itu mengandung hal-hal yang dirasa ringan untuk dipahami, tetapi dia merupakan afdalul ayat. Afdalul ayat fil Quran apa? Ayatul kursi. Afdalul ayat fil Quran apa? Ayat kursi. Dan dia merupakan ayat yang paling afdal, padahal dia apa? Ringan apa berat dipahami?
ringan. Afdhalus surah fil Quran Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ringan apa berat memahaminya? Ringan, tapi dia afdhalus surah fil Quran. Ya. Berkata Syekh Utsaimin, ya, as'abu ayat fil Quran ayatud dain, mudayana. Idza tadayantum bidainin, itu surat Al-Baqarah itu yang paling panjang, satu halaman sendiri itu. Ayat paling sulit. Ya. Tapi tidak disebut afdhalul ayat. Tidak disebut afdhalul ayat. Ya, tidak mesti begitu ya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.